Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna fiha kitaballah thumma yatadarasuna fima bainahum illa nazalat bihimus sakinah wa ghasyiyat bihimur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahullahu fi man 'indah wa sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu insyaallah ala dzalika minasyahidin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pemirsa Narasi Dakwah dimanapun Anda berada, yang insyaallah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang penuh dengan barokah, maghfirah dan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Kita semuanya masih diizinkan oleh Allah hadir di majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya masih dengan menerapkan protokol kesehatan dan protokol keimanan. Protokol kesehatan kita semuanya berikhtiar dengan memakai masker, kemudian menjaga jarak. Insyaallah dengan ikhtiar kita ini Allah akan segera mengangkat wabah virus corona ini dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita juga ittiba kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Monggo Pak, nanti geser ke tengah. Kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang ringan, yang sedang maupun yang berat. Insyaallah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya akan ditolong oleh Allah. Kita nanti diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya kita akan dimasukkan surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syarah Sama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah pada kesempatan pagi hari ini sesuai yang ada di flyer itu adalah pertemuan yang ke-20. Sedangkan bab yang akan kita pelajari adalah insyaallah bab yang ke-19. Bab yang ke-19. Kita akan segera mulai pembahasan kita insyaallah. Bagi yang memiliki buku, jenengan bisa membuka bab nomor 19. Sebelumnya kemarin di pertemuan yang lalu, sebelum yang lalu kita telah mempelajari tentang sifatu izari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang bab sarungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada pagi hari ini adalah tentang babu ma jaa fi misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan misyah. Misyah itu artinya berjalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu dan seluruh pemirsa, kita akan
belajar bersama-sama. Alhamdulillah. Gugah wong ngantuk ya. Kita akan mempelajari bersama-sama tentang bab yang membahas tentang berjalannya atau bab sifat-sifat berjalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kitab Syama'il ini mengkaji tentang seluk-beluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara beliau menyisir rambutnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau pakaian Rasulullah, kemudian sarungnya Rasulullah, termasuk pagi ini bagaimana cara berjalannya Rasulullah, kemudian nanti dilanjutkan bagaimana duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira duduk jenengan yang seperti ini sudah seperti Rasulullah atau belum? Terus berjalannya Nabi itu seperti apa? Maka insya Allah akan kita pelajari di bab nomor 19 ini. Baik, monggo silahkan bisa ditili itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qala al-muallif, berkata pengarang kitab Syekh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas dan Allah memberikan kemanfaatan kepada beliau, ilmu yang telah beliau tulis dengan kita mempelajari pada kesempatan pagi hari ini dengan kemanfaatan yang luas yang insya Allah menjadikan lapang kubur beliau, amal-amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesalahan, dan kita yang membaca kitab beliau ini diberikan kemanfaatan, kemaslahatan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syekh At-Tirmidzi mengatakan, Imam At-Tirmidzi berkata, babu ma jaa fi misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang menceritakan tentang bagaimana berjalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala syarihul kitab, berkata Syekh Abdul Razak yang mensyarah buku Syama'ilun Nabi ini, beliau mengatakan al-misyatu, berjalan itu adalah ismun lil hayati wa hadyuhu sallallahu alaihi wasallam fil masyi akmalul huda. Berjalan itu adalah posisi bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, menceritakan tentang perjalanan atau berjalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di situ memberi contoh dengan selengkap-lengkapnya contoh. Supaya apa? Supaya bisa kita tiru dan kita contoh, hadirin. Jadi awake dhewe ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita juga perlu mencontoh bagaimana berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi awake dhewe iki ra iso ngaku-ngaku sebagai umat Nabi kalau mlakune awake dhewe mawon dereng nyontoh dumateng berjalannya Rasulullah. Walaupun sebenarnya masalah jalan ini bukan masalah ibadah, Pak. Ibadah mahdoh dalam artian. Tetapi ketika kita berjalan seperti berjalannya Nabi, ini menandakan bahwa kita ini cinta dan ittiba kepada Rasulullah. Panjenengan kira-kira berjalan setiap hari ngeten iki sampun kados Nabi napa dereng, Bapak-bapak? Nyon sewu, jenengan dari rumah sudah terdengar qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar, dari rumah kira-kira berjalannya alon-alon apa ngudruk ke susu? Baik. Bagaimana berjalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Syekh Abdul Razak mengatakan, sebelum kita ke hadis, sebelum kita ke athar yang dituliskan oleh Imam At-Tirmidzi, dikatakan bahwa berjalannya Nabi Muhammad SAW itu adalah akmalul hadhi, sebaik-baik jalan, berjalan yang paling sempurna sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah kita bisa mengikuti? Bisa. Kalau urusan jalan begini, insya Allah kita semuanya bisa ittiba kepada sunnah Rasul ini. Bagaimana kata Syekh Abdul Razak? Wa kana wasatan, berjalannya Nabi itu wasaton.
Wasaton itu tengah-tengah antara ngudruk dan antara alon. Jadi mboten ngudruk, mboten ualon, tetapi tengah-tengah. Kama huwa sya'nuhu fi umuri kulliha. Karena memang Rasulullah itu dalam segala urusan mesti di tengah-tengah, Pak. Ketika mau makan nunggu lapar dulu, ketika makan tidak sampai kenyang. Malam itu ya tidur tapi juga bangun malam. Kalau kita kan berlebih-lebihan tidurnya bangkong akhirnya. Ya alhamdulillah lek setu ngeten iki mboten tek bangkong. Rasulullah SAW selalu di tengah-tengah. Wasatan. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan. Ini mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala surat Luqman ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman 19, wa qasid fi masyyika, dan berjalanlah dengan pertengahan, artinya tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan. Makanya kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke hadis, ke athar, kami membaca sebuah buku yang berjudul Mausu'atul Adab Al-Islamiyah, ensiklopedia adab dalam Islam. Jadi dalam buku ini ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi Sayyid Nida. Syekh Abdul Aziz menuliskan paling tidak ada 8 adab seseorang itu ketika berjalan. Jadi yang melampah niku adabe wonten 8 paling boten. Sehingga kata beliau paling tidak kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita berjalan paling tidak kita menetapkan standar 8 ini. 8 ini. Baik. Apa kata beliau? Yang pertama, adabul masyi, adab berjalan yang sesuai dengan Rasulullah SAW adalah yang pertama an-niyat as-sahihah, niat yang benar mengharap ridho Allah. Jadi tiang niku badhe melampah mohon kudu niate kudu bener, Pak. Mengharap ridho Allah. Yen sewu. Jenengan kala wau saking dalem datang Masjid Al Furqon. Berjalan itu niatnya apa, Bapak Ibu? Niatin jenengan apa? Niatnya adalah untuk ibadah Pak Ustadz, untuk sholat subuh berjamaah, kemudian nanti lanjutkan untuk ngaji, tolabul ilmi. Niki sampun leres nih. Ketika Anda mau melangkahkan kaki ke masjid, niatkan itu untuk mengharap ridho Allah, untuk ibadah, sudah benar. Tapi lek niatannya awake mlaku nyang masjid untuk mencari wedang kuis kleru niate. Dapat wedang tapi gak oleh ilmu, gak oleh pahala. Tapi kalau niate panjenengan berjalan dari rumah ke tempat yang mulia dan dicintai Allah, ini adalah untuk mengharap ridho Allah, untuk ibadah, maka Anda akan dapat pahala plus dapat wedang dan sing kopi-kopi sing nggih. Alhamdulillah. Nggih. Yang pertama, mangke jam 7 jenengan berangkat kerja. Insyaallah nggih jam 7 nyambut damel mangke. Nah, baik itu yang work from home atau work from office, WFH maupun WFO. Masalah ini usum UMKM napa? PPK UMKM, PPKM. Ini sosok saiki yo sehari kerja, sehari di rumah, sehari kerja. Ketika Anda mau bekerja, melangkahkan kaki dari rumah, baik itu melangkah maupun naik motor maupun naik mobil, maka niatkan untuk mencari rizki yang berkah dan halal. Jadi lahir nyambut gawe niki, ya Allah, kula badhe keluar dari rumah melangkahkan kaki saya untuk mencari ridhomu
dan untuk mencari rizki yang halal barokah untuk istri saya, untuk anak saya. Dadi metu kok ngomah niku diniati nggih golek rezeki. Mboten kok arep nyambut ke ya Allah niat kula mangke badhe wirid sak kata-katae. Dadi nang nggone nyambut ki wirid, mohon Pak. Jadi artinya memang niatnya sudah benar. Sampai setingkat hal-hal yang bersifat permainan, Pak. Di usum-usum corona begini kan kita harus menjaga imun, daya tahan tubuh, salah satunya caranya dengan apa? Olahraga. Bismillah, badhe futsal. Ngono ki niate ya kudu apik. Ya Allah, kula badhe futsal lillahi taala, muga-muga mangke sehat, terus saged ngibadah, saged beraktivitas dengan baik. Jenengan sing sampun rodok sepuh titik, bismillah, nawaitu lillahi taala, kula badhe goes lillahi taala. Dadi arep ngogleng sepeda niku ya Allah, muga-muga mangke kula keluar dari rumah medal sepeda niki terus badan menjadi sehat, keluar keringat. Ternyata betul Bapak Ibu. Jenengan lek sajake gregesen ngoten niku. Apalagi usum Covid ngeten niki, usum gregesen niku jangan malah buat tidur. Ya tetap ikhtiar kita minum obat. Tetapi coba jenengan buat keringetan, jenengan buat untuk aktivitas untuk gerak, insya Allah ndang enteng niku Pak. Jadi ketika greges adem panas ngoten niku kalau malah buat jingkrung, malah buat kemulan niku sok-sok nggih tambah nemen niku Pak. Coba bismillah, push up 2000 kali. Seperti kami hari Senin kemarin tuh, saya kan Sabtu tidak ngaji tuh, akhirnya Ustaz Yosi yang ngaji, itu memang gregesen Pak, adem panas, greges. Piye iki ya Allah, obat ikhtiar ya Allah, bismillah obat saya minum. Tapi nggih panggah gregesen mawon. Alhamdulillah hari Senin bismillah ya Allah, nawaitu badhe futsal lillahi taala. Metu keringet, ternyata betul. Setelah buat futsal itu keringet druwodosan, enteng Pak. Selasa bisa ngaji ke Panggul itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata memang makanya niatnya nopo, niatnya berangkat untuk bermain sekalipun itu niatkan untuk ibadah, untuk kebaikan. Nah, jadi adab berjalan yang pertama itu adalah niat yang benar. Niat yang benar. Yang kedua, kata Syekh Abdul Aziz dalam kitab Mausu'ah Al-Adab Al-Islamiyah, adab berjalan itu adalah tidak berjalan untuk sesuatu yang haram. Hati-hati. Jadi adabe wong mlaku niku tidak boleh dia berjalan untuk sesuatu yang haram. Contoh, dia keluar dari rumahnya untuk nonton konser dangdut, nonton elektunan. Jadi becek niku niate nawaitu nonton elektun lillahi taala. Iki wis salah niat, Pak, Bu. Wah, iki artisnya kok Jombang kok Surabaya iki niate kuwi ora kok silaturahim. Ya becek ngene niatono silatu. Engko teko kono kok enek elektun, kok enek artis rada ayu-ayu ya kuwi ya. Bonus apa sing ngomong bonus kok. Baik, jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita berjalan ke tempat-tempat yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum. Besok neng dina kiamat niku kaki yang digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat itu wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum. Di dalam surat Yasin itu dikatakan, hari ini kami tutup lisan mereka, tetapi kami buat berbicara tangan-tangan dan kaki mereka. Tangan kaki yang bicara tapi lisan terkunci Bapak Ibu. Ayo, awak mbiyen tau nggih njimo apa? Kula mbiyen tau nggih njimo A B C D. Ayo, kamu dulu pernah dibuat untuk mengambil hak milik orang lain? Nggih, kula riyen tanggung jawab. Kaki ditanya oleh Allah, wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum. Kakimu kamu gunakan untuk melangkah kemana? Kaki ini menjawab, kula riyen digunakan untuk ke tempat judi, ke tempat karaoke, ke tempat adu jago, ke tempat konser dangdut, ke tempat-tempat lahwon kemaksiatan ya Allah. Yang berbicara kaki Bapak Ibu.
dan kaki tidak akan berbohong. Sing iso ngapusi niku lisan, sing gawe ngapus-hapus niku napa? Lisan, tapi kaki tidak mampu untuk berbohong. Nanti di hari kiamat tidak ada bohong-bohong, itu tidak ada. Makanya berjalan itu, berjalanlah ke tempat yang baik, jangan langkahkan kakimu ke tempat-tempat maksiat. Ada sebuah zikir Bapak Ibu yang disebut dengan wafa. Bapak Ibu pernah dengar kata wafa? Belum? Wafa niku napa? Wafa itu artinya zikir badan, di mana badan kita ini selalu kita arahkan, selalu kita langkahkan ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nalika panjenengan Pak dari rumah datang ke musola, ke masjid, datang ke majelis ilmu, datang ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, berarti namanya itu wafa. Wafa itu artinya zikir badan dengan selalu melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti jenengan pagi ini sedang wafa. Napa wafa niku? Zikir badan. Zikir badan. Nah, adab yang kedua tadi adalah tidak berjalan untuk sesuatu yang haram. Melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melangkahkan kaki ke tempat-tempat maksiat, wal iyadzubillah, karena kaki kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pemirsa Narasi Dakwah, yang ketiga, adab berjalan itu kata Syekh Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid Nada adalah at-tawadu'u wa adamut tafakhur. Berjalannya bersikap tawadhu dan tidak sombong. Orang itu berjalan terus menampakkan kesombongan, itu ciri-cirinya bagaimana berjalannya Bapak Ibu? Dalam? Biasanya pundaknya diangkat, terus nggak. Tapi jangan, belum mesti itu orang sombong. Biasanya gondongan nggih wonten. Jadi kene gondongan terus dua atau neng lekeke udunen terus akhirnya ngeten Pak. Belum tentu juga. Kita bisa menilai bagaimana berjalannya seseorang itu yang sombong maupun yang tidak sombong. Tawadhu Pak. Bagaimana berjalan tawadhu? Berjalan dengan tawadhu itu yang menilai adalah uruf. Maaf, uruf niku napa? Baik, kalau orang Jawa, pokoknya lek enek wong mlaku pundake diangkat karo egre-egre ngoten, berarti niku cirine wong sombong. Tapi di tempat yang lain mungkin tidak sombong. Karena uruf yang menentukan iki cara berjalan yang tidak sombong bagaimana, yang tawadhu bagaimana. Minimal kalau orang yang tawadhu itu Pak Nyon Sewu, kalau dia berjalan melewati sekumpulan orang, paling tidak dia agak menggungkukkan badan. Gak ono dalile, tapi kan paling tidak itu adalah ciri orang yang tawadhu. Ketemu dengan orang sumeh senyum sambil mengucapkan salam assalamualaikum, itu tanda tawadhu. Tapi kalau orang yang sombong, nyetir mobil, kebetulan mobilnya rong enek plate Bapak Ibu. Kocok gak dibuka, enek wong akeh muweneng ae. Padahal dulu pasik sepeda hongklekan. Assalamualaikum. Mau iso ngreyen mobil, serabut tuh uang. Ngebel mawon boten. Buka kocok nggih boten. Makanya mohon maaf, kalau masih baru keluar dari rumah, masih di kompleks satu komplek, contoh dalam jenengan yang ngriki nggih, badhe medal teng jalan raya, tolong kacanya jangan ditutup dulu. Siapa tahu Anda melewati tetangga-tetangga yang duduk di depan rumah. Tolong jangan ditutup dulu kacanya. Paling boten ngebel, syukur-syukur kalau assalamualaikum. Iki lho mobilku anyar, assalamualaikum. Ya rasa ngono, rasa. Kuwi pamer jenenge, Pak. Ya paling ndak Assalamualaikum. Oh, bagus ya, Pak. Tanggane dhewe iki masih mobil anyar tapi sik grapya, sumeh sik gelem Assalamualaikum. Coba bayangkan, rumah jenengan di sini, terus mau keluar ke jalan raya, kocok ditutup, enek wong kiri kanan duduk depan rumah, rabu toh ngepel, rabu toh buka kocok, mesti disemantani. Sombong, muga-muga nyemplung kalen mobil. Ngodongane mesti elek-elek ngoten niku, Pak. Ya Allah, betul itu. Oleh karena itu, Masya Allah, usahakan mulai dari komplek sampai ke jalan raya,
Kaca dibuka dulu Pak. Kalau ada orang dibel, atau assalamualaikum. Insya Allah kata sing dongakne niku mangke. Ya Allah muga-muga mobile awet, gak aku lek nyilih ya oleh. Nggih. Itu kalau dalam adab berkendaraan. Tapi sama kok intinya podo wong mlaku karo berkendaraan itu sama. Ketika Anda berjalan kok ngelewati orang duduk, ucapkan jenengan jalan liusallimus shaghir alal kabir, supaya anak-anak kecil kalau lewat di depan orang besar assalamu alaikum wal maru alal qa'id. Orang yang berjalan kalau melewati orang yang duduk assalamu alaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, ini adalah adab yang nomor 3. Allah mengatakan wala tamshi fil ardi maraha. Jangan berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Sombong. Rumangsa dhuwur, rumangsa gede. Yang keempat. Yang keempat, berjalan dengan normal. Berjalan dengan maksudnya mboten kecewepetan, mboten uwalon. Maksudnya mboten cewepet niku ya ora cewepet ngoten mboten, Pak. Karena Rasulullah nanti kita terangkan dalam hadis memang tidak cewepet cepat begitu jalannya. Apalagi ketika panjenengan mendengar qomat. Bapak Ibu hadirin pemirsa, ketika iqomah telah dikumandangkan dan panjenengan posisi masih di rumah, maka kemudian datangilah masjid-masjid Allah. Wamsyu wa antum mutmainnun. Berjalanlah dan Anda tetap dalam kondisi tenang. Tidak boleh tergesa-gesa. Mas yo masjid Al-Furqan pun komat, jenengan rumahnya jauh setengah kilo di sana, jalannya tidak boleh tergesa-gesa. Apa nih melayu Pak? Itu tidak disarankan. Melayu teko masjid, akhirnya kan ganggu liyane nih. Jadi bagaimana ada berjalan ketika mendengar iqomah? Makanya nyon sewu, lek yang masjid itu diangkan-angkani. Lek iso ki pokoke adzan ya yang masjid. Jangan nunggu komat akhirnya kesusu malah tidak mengikuti sunnah. Jadi kan ada orang tahu ada komat itu terus melayu, itu tidak mengikuti sunnah. Kata Rasulullah wa antum mutmainnin, dan kalian berjalan dengan tenang. Jadi yang keempat adalah berjalan normal, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Maksudnya tidak terlalu lambat ini juga tidak terlalu alon, tidak alon ngoten. Ini juga tidak baik. Ya, apalagi dalam kondisi yang darurat. Taib. Yang kelima, adab berjalan itu tidak tolah-toleh apalagi menoleh ke belakang. Jadi pas melaku niku, pas jalan niku jangan sering tolah-toleh. Hati-hati loh Pak. Jenengan kalau naik motor sering tolah-toleh napa mboten? Heeh, meneh nek rodok mening ngono. Neng ngarep enek jeglongan. Banyak sekarang kecelakaan gara-gara sering tolah-toleh. Lek ponyet kalau jalan aja kan resikonya paling nabrak wit, nggih. Ratek loro gaduk tok no. Kalau jenengan nyetir mobil, naik motor, kayak enek omah apik noleh. Enek omah apik noleh. Omah kayak api ngeng. Ternyata neng ngarep enek lampu merah mandek dadak. Banyak sekarang mobil-mobil belakang itu podo pesok, Pak. Kenapa? Karena ditabrak dari sing nabrak sinten? Wong sing gene nolah-noleh lho, Pak. Makanya ibu-ibu itu sering jengkel sama bapak. Bapak ki tolah-toleh ae. Jiwa-jiwit ya Ibu. Pak. Nyapa to Pak tolah-toleh ki? Apa kurang ayu aku, Pak? Bu, berarti bapak sing gene nolah Ibu mungkin anu lek macak kurang ayu, Bu. Tolah-toleh. Apa neh noleh kebelah? Rasulullah kan dulu mengatakan, adab noleh niku bagaimana caranya? Masih ingat Bapak Ibu? Sahabat. Noleh niku mboten namung mek sirahe tok, tetapi noleh niku sak badannya. Badannya ikut. Dadi umpama ngeten nyon sewu, ketika Anda berjalan anang, maka harus menoleh sak badannya. Ya. Loh, tapi mau begitu sunnah Rasul, Pak. Nah, dari sana. Karena dengan menghadapkan badan ke tempat yang memanggil itu adalah ngajeni, Pak. Lebih napa? Nang. Tapi nang. Nang.
tek langsung. Ya, itu ngaji. Memang itu adabnya. Adab dalam menoleh. Jadi kalau Anda berjalan mau menoleh, berhenti dulu baru apa? Jangan berjalan sambil, itu adabnya Pak. Oke, praktek ya, bareng iki nggih. Masya Allah. Numpak motor guys gak minggu belasnya apa? Adabe numpak motor kudu kon ngarep terus kok. Ya kecuali kalau memang dipanggil, dalam artian itu kondisional. Okay. Jadi tidak banyak menoleh. Kenapa? Karena bisa tabrakan, karena bisa menyebabkan celaka. Baik, kita lanjut. Yang keenam, adab berjalan itu adalah tidak pura-pura lemah. Tatamawat, at-tamawut wa tahafut. Artinya melakukan ini ora digawe-gawe kaya wong lemes ngoten Pak. Jadi poso-poso melakukan ini melakukan nyekeli weteng karo dengkluk. Karepe gen ana sing ngelem Pak. Jenengan nek poso-poso jalan karo nyekeli weteng kira-kira wonten sing ngelem napa mboten? Ora enak sing muni, hebat ya wong kuwi posone apa nyekeli weteng karo dengkluk-dengkluk lek mlaku. Ndak ada. Puasa itu ndak ada yang ngelem utawa lambene digawe meletek-meletek, ndak mungkin ada yang ngelem. Jadi berjalan dengan karena berjalan dengan pura-pura lemah itu mengundang murkanya Allah. Rasulullah tidak pernah berjalan seperti itu. Tatadha'af, berpura-pura lemah, tidak seperti itu Rasulullah berjalan. Bagaimana Rasulullah berjalan nanti kita bahas di athar atau hadis yang akan disampaikan. Yang ketujuh, berjalan dengan kuat dan tegap. Jadi lek melampah niku kudu kuat dan tegap. Terutama bapak-bapak, lek ibu-ibu engko kondisional. Lek ibu-ibu melakukannya kuat dan tegap medeni, Bu. Bapak, Rasulullah SAW nanti kita bahas bagaimana berjalannya Nabi. Kata Syekh Abdul Aziz, berjalan itu adabnya adalah kuat dan tegap, jejeg, mboten bungkuk. Kecuali sing duwe lara boyok. Wonten sing lara boyok niku kan rada bungkuk. Ya lek kuwi ya serasa dipeksa, Pak. Berjalan dengan tegap. Kalau Anda laki-laki benar, berjalanlah dengan tegap dan kuat. Kata Rasulullah SAW, al-mu'minul qawi. Seorang mukmin yang kuat itu khairun wa ahsan minal mu'min ad-dhaif. Wong mukmin sing kuat kuwi luwih apik tinimbang wong mukmin sing lemah. Mlakune ungkrak-ungkruk. Sehat apa ora to kuwi? Ungkrak-ungkruk karo wis kaya melek ra melek niku. Berjalannya harus tegap, Pak. Tegap kayak tentara-tentara ngoten niku lho. Insyaallah ki engko bar ngaji langsung bro. Ya Pak, bar ngaji mlaku kudu tegap jadi. Masya Allah. Tegap ya Pak? Tegap. Nah, ini pengaruh kepada segala sesuatu ini ya. Karena mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah dalam segala sisinya. Yang kedelapan, yang terakhir. Ini sudah pernah kita bahas. Ketika berjalan adabnya jangan berjalan dengan satu sendal. Jadi mluwaku iki sandale siji. Kok masjid iki nggawe sandal siji, Pak. Karena hilang sandale siji. Kalau memang satu hilang sudah sandal siji cangkeng mawon jangan dipakai. Nyeker mawon enggak apa-apa. Lebih baik nyeker. Karena Rasulullah dulu juga sering nyeker. Jadi tidak berjalan dengan satu sendal. Alasannya kenapa Bapak Ibu? Dulu pernah kita bahas karena setan itu berjalan dengan satu apa tenan Pak Ustadz? Mboh ya pokoknya yang riwayat ngoten niku. Karena setan itu berjalan dengan satu sendal. Ya, baik, engklek. Tayyib, itu adalah adab berjalan menurut Syekh Abdul Aziz bin Fathis Sayyid Nada. Beliau menuliskan ini dalam Mausu'atul Adab Al-Islamiyah dalam ensiklopedia Adab Islam. Di situ ada judul Adabul Misyah atau adab berjalan. Tayyib, itu yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita menuju ke hadis. Hadis nomor 123. Alhamdulillah sudah sampai 123. Oh, sampun setengah Pak nih kitabnya ini kita. Masya Allah. Niki setengah malih insyaallah khatam nggih Bapak Ibu. Masya Allah. Kalau kita pertemuan dulu berarti insyaallah pertemuan ke-40 nanti khatam ini Syama'il Nabi ini insyaallah. Baik. 123. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana ibnu Lahiyah
Jadi bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id, dia berkata bercerita kepada kami Ibnu Lahiyah an Abi Yunus, dari Abi Yunus. Abi Yunus ini adalah sebelum sahabat. An Abi Hurairah berarti dari Abi Hurairah. Abi Hurairah niku sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Abu Hurairah berkata, wala ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka'anna syamsa tajri fi wajhihi wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi misyatihi min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka'annamal ardu tutwalahu inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghairu muqtarithin. Baik. Abu Hurairah satu ketika mengatakan, wala ra'aitu syai'an ahsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih baik dari Rasulullah. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa syai'an? Syai'an itu sebenarnya lebih mengarah kepada benda. Kok tidak mengatakan wala ra'aitu insanan ya ahsan min Rasul? Kok tidak mengatakan begitu? Aku tidak pernah melihat manusia yang lebih baik. Tapi kenapa kemudian Abu Hurairah mengatakan wala ra'aitu syai'an? Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih baik. Kata Syekh Abdul Razak bahwa ini liya'umma kullama ra'ahu min insan. Ini maksudnya adalah kenapa Rasulullah diibaratkan dengan syai'un, benda. Ini membuktikan bahwa Rasul ini lebih baik dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bukan hanya manusia, tetapi bisa jadi hal-hal yang lain. Lek menungso ndak ada yang mesti ndak ada yang lebih baik dari Rasulullah SAW, ndak ada. Sak ganteng-gantengnya menungso saat ini tidak lebih ganteng dari Rasulullah SAW secara fisik. Sak lembut-lembutnya manusia hari ini tidak ada yang lebih lembut dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sak sabar-sabarnya menungso tidak ada yang lebih sabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kira-kira Rasulullah itu sabarnya kayak apa Pak? Sak keras-kerasnya menungso tidak ada yang lebih keras dari Rasulullah SAW. Loh kok iso Pak Ustaz? Tadi sabar, kalau sekarang keras? Iya. Rasulullah itu dengan orang-orang beriman lembut, sabar, kalem. Tapi dengan orang kafir asyidda'u 'alal kuffar. Rasulullah itu keras dengan orang-orang kafir, gak lembek. Makanya wong-wong kafir niku wedi ambek wong Islam. Kenapa? Karena keras. Lah nyang apa saiki wong-wong kafir gak wedi karo wong Islam? Lembek. Karo padha-padha Islame? Karo wong kafir? Kualik. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan nanti di akhir zaman umat Islam ini akan seperti makanan di dalam piring yang dirubung dari segala penjurunya. Dirubung Pak. Wong Islam niku hanya untuk komoditas, untuk objek. Sing rubung sapa? Sing rubung subjek sing butuh karo wong Islam. Swara paling. Sapa sing pengen menang pilkada? Wong Islam. Sapa sing pengen dadi anggota legislatif? Sedekahno wong Islam sing akeh kae. Dirubung wong Islam niki direh tok. Engko wis dadi lali. Sing Islam sing nyoblos-nyoblos biyen, Pak niki masjid kula wancine ngrehab. Lali. Tapi ketika magang sing dirubung sinten? Wong Islam. Wong Islam. Makanya nyun sewu Pak, nyun sewu hati-hati. Nah, Rasulullah SAW mengatakan nanti umat Islam itu akan seperti makanan di piring dirubung dari segala penjuru. Ya. Apakah umat Islam waktu itu sedikit? Enggak, umat Islam banyak. Dan Rasulullah mengatakan Allah akan mencabut rasa takut dari musuh-musuh Islam kepada orang-orang Islam. Nanti di akhir zaman musuh-musuh Islam itu tidak punya rasa takut sama sekali kepada orang Islam. Blas Pak. Kenapa? Karena orang Islam ini dia punya sebuah penyakit, sing penyakit kuwi ndadekne dhek iki ndak diwedeni ambek musuh-musuhe. Napa niku Pak? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Gandrung nyanggone donya, wedi mati.
Napa niku? Wahan. Wahan. Ketika penyakit wahan ini sudah melanda manusia, terutama umat Islam, maka yanzi'ullah, Allah mencabut mahabatan. Mahabatan niku sanes judul film India. Muhabbatin ya. Bukan. Mahabbah itu rasa takut. Biyen Pak, dulu zaman Nabi, zaman sahabat salafus soleh, wong kafir niku lek arep perang ambek wong Islam, sesasi saurunge iki ndredeg Pak. Pun ndredeg Pak. Makane perange bulan ngarep niku sakniki ndredeg ra karu-karuan. Jadi sebulan sebelumnya itu sudah takut, wis ra iso turu, wis gelisah seperti apa. Sebulan sebelum perang. Lah sakniki sing gelisah wong Islame, Pak. Kenapa seperti itu? Karena Allah mencabut itu tadi. Karena orang-orang Islam sendiri mereka terlalu cinta kepada dunia. Makanya gampang mawon sakniki wong kafir niku lek pengen ngalahne wong Islam. Loloi donya, jabatan, gampang. Nakluk nene Makanya umat Islam harus kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya dengan mengikuti para ulama-ulama yang soleh, salafus soleh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, janji Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman, jelas itu. Allah akan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala al-hawariyun li Isa bin Maryam nahnu ansarullah. Kul man ansari ilallah, kata Hawariyun nahnu ansarullah fa ayyadna alladzina amanu ala aduwihim, maka kami menangkan orang-orang beriman itu dari musuhnya. Dimenang nih Pak. Fa ayyadna alladzina amanu ala aduwihim, surat Shaff ayat terakhir. Coba jangan buka surat As-Shaff ayat terakhir itu. Fa ayyadna alladzina amanu ala aduwihim fa asbahu zahirin, maka kami menangkan umat Islam dari musuh-musuhnya. Fa asbahu zahirin, maka mereka menjadi menang. Kemenangan itu pasti akan datang, tapi dengan syarat Pak. Wong Islam ki bakal menang kaya zaman Nabi, kaya zaman salafus soleh, kalau umat Islam itu mencari bagaimana sebab-sebab kemenangan itu sendiri. Lek kemenangan ki mek dinteni, tak enteni lah, dia menang dhewe. Ndak bisa. Beda loh Pak dengan begini Bapak Ibu pemirsa. Jenengan sekarang jam 5:30 kurang 7 menit. Jenengan duduk tengok-tengok nggih karo njruput kopi ngeten iki. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih Pak. Bu, duduk tengok-tengok. Kira-kira ngombe jam 6 dugi piyambak napa mboten? Oh iya dong Pak Ustadz. Nggih Pak Lam nggih. Saya duduk tengok-tengok karo sholawat lah ya, Allahumma sholli ala Muhammad, karo ngrungokne ngaji. Insya Allah sebentar lagi, dan ini sunatullah, akan terjadi jam 5:30 pas. Betul apa tidak? Ora sah mlayu, ora sah jungkir wale, ora sah nyambut gawe, 5:30 pasti akan datang. Iya Pak? Tapi bagi para akhwat yang masih jomblo yang belum menikah, umurnya wis 26 tahun, neng omah tengok-tengok menunggu jodoh. Wong jodoh sudah dijamin loh Pak Ustadz, rezeki kan sudah dijamin. Ya sudah, saya tunggu di rumah aja lah. Jadi enek perawan 26 tahun, 27 tahun ngenteni nang omah. Kira-kira sampai 40 tahun jodohnya tekon apa mboten? Nggih mboten tuki. Walaupun Allah mengatakan ya zaujaini dzakara wal untha wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dari tanda bukti kebesaran Allah itu Allah menciptakan dari laki-laki dan perempuan itu berpasang. Loh, janjinya Allah Pak, laki-laki akan berpasangan dengan perempuan, akan punya suami, akan punya janjinya siapa itu? Janji. Tapi lek umpama tengok-tengok nang omah, ya Allah, muga-muga nek Joko ganteng sugih suwoleh moronya ngomah. Moro napa mboten? Wong golek rong karan oleh kok mek tengok-tengok nang omah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jenengan di rumah yang bukan pegawai loh ya, yang bukan pegawai negeri yang setiap bulan dapat. Jenengan bekerja setiap hari bekerja, tapi jenengan hari ini nang omah tok. Tengok-tengok karo ngenteni. Kira-kira rezeki datang apa tidak? Allah sudah menjamin rezeki Anda, rezeki panjenengan pun dijamin oleh Allah. Wes tak jamin rezekimu menungso. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezekimu wis tak jamin.
Tapi lek dhewe tengok-tengok nang omah, kira-kira rezeki datang apa tidak? Pol-polan mek berkat sing moro, Pak. Enek tangga sing piton-piton niku teko nggawe berkat niku. Paling pol ya kuwi. Duit teko apa ora? Mbak, ndak teko. Kecuali beliau. Nang omah tekani wong. Sing nyambut gawe ning jaba niku lho lek nang omah ora teko. Ini namanya, makanya saya sering sampaikan. Ada ikhbar syar'i, ada ikhbar kauni, Bapak Ibu. Ikhbar syar'i dan ikhbar ini sering kami sampaikan. Ikhbar syar'i niku, ikhbar kauni dulu ya. Ikhbar kauni itu apa? Ikhbar kauni itu sesuatu yang ada rasa usaha kita teko dhewe, Pak. Gini ki wau, saiki to, pun jam 5:30 kurang 5. 5 menit malih jam pinten iki para rawuh? Mungkin enggak jam 5. Enggak mungkin. Karena memang sunatullah jam niki munyere rono, Pak. Munyere rono. Nggih. Sunatullah ini nanti. Jadi setelah ini gelap, kira-kira 1 jam lagi keadaan dunia ini menjadi terang. Gini apa? Baik. 10 jam lagi, jam 5:30 nanti sore menjadi apa? Setelah siang apa? Setelah malam apa? Siang malam. Ini ikhbar kauni. Awake dhewe ra iso nolak, ora usah nyambut gawe, ora usah usaha, ya ngono terus, Pak. Nyun sewu, Pak, nyun sewu. Niki wonten sing rambutnya sudah putih, angkat tangan. Bahaya Pak Toha sak ketuk-ketune putih. Ada ya? Saya mau tanya, dulu yang rambutnya putih ini, dulu warnanya apa rambut jenengan? Hitam nggih? Mboten putih kat cilik. Ini ikhbar syar'i, Pak. Ikhbar syar'i itu rambut ki lek ireng terus malah dadi putih niki otomatis, Pak. Jenengan ora usah nyapo-nyapo ya ujug-ujug putih dhewe, Pak. Kulit jenengan yang dulu halus sakniki ngeten iki. Sing ibu-ibu ndak ketara. Yo menggerut-menggerut nggih. Dulu mata kita yang jelas. Mungkin yang masih muda melihat kami dari belakang itu yo jelas. Wih. Ganteng ya Ustaz. Yang sepuh gak ketok endi lho ganteng, blawur ngono lho ketoke. Ndak ketara karena semakin lama mata ini sunatullah namanya ikhbar kauni. Ikhbar kauni, Pak. Orang itu dari kecil menjadi besar, besar menjadi tua, hidup menjadi mati. Niku ikhbar kauni, Pak. Nggak bisa kita lawan, sunatullah sudah. Dilawan gak iso. Yang kedua namanya ikhbar syar'i. Ikhbar syar'i itu apa? Ikhbar syar'i itu sesuatu yang kudu diusahani tekane, Pak. Ya, diusahani harus diusahani. Ya, seperti kalau kita mau kaya, siapa yang Allah jamin kok setiap manusia itu ada rezekinya masing-masing, tapi lek gak nyambut gawe ora teko niku rezeki. Jadi ini ikhbar syar'i. Ikhbar syar'i itu dalam artian ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yo nyambut gawe dhisik. Allah menjamin kemenangan kaum muslimin. Kaum muslimin mesti menang, tapi syaratnya enek. Napa? Wong Islam kudu mempelajari agamanya, mempelajari Quran dengan sungguh-sungguh, mempelajari hadis dengan sungguh-sungguh, gelem ngaji, gelem berjuang, gelem jihad fisabilillah. Lagi Islam menang. Lek ora ngono lek wong Islam ki lek tengah-tengah ngopi ngono yo kok hilang. Wong musuh-musuh Islam akan tidak takut dengan umat Islam. Pun, paham ya? Niki. Jadi Allah akan mencabut rasa takut dari orang-orang kafir. Baik, kita lanjut. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Wala ra'aitu syai'an ahsan. Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, Pak. Sak donya iki gak ono sing luwih apik timbang Rasulullah. Bukan hanya manusia, tetapi bahkan dia mengatakan matahari pun tidak lebih baik dari Rasulullah SAW. Padahal matahari ini barang gede melentor iso nerangi sak donya. Tidak lebih baik dari Rasulullah SAW. Bulan juga tidak lebih baik dari Rasulullah SAW. Apa? Sak donya ini tidak lebih baik daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala ra'aitu syai'an ahsan min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya Rasulullah itu memang sempurna kebaikan dan pokoknya kebaikannya betul. Ya pokoknya bentuknya itu juga luar biasa. Bentuknya sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang terbaik. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, seakan-akan matahari mengalir berjalan di wajah beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Sangke-sangke lek arep gambarne saking bagusnya Nabi niku Pak. Seakan-akan srengenge niku berada di wajahnya Rasulullah SAW. Bayang. Jenengan lek melihat saya begini kira-kira napa Pak? Srengenge napa bulan? Pak Ustadz niku alhamdulillah ketulungan lampu sorot kalih niku Pak Ustadz. Lek orang ngono ya kumus-kumus Pak Ustadz. Rasulullah itu Pak digambarkan saking bagusnya oleh Abu Hurairah ka'anna syamsa tajri fi wajhihi, seakan-akan di wajah beliau itu adalah matahari. Makanya mohon maaf, tidak berlebihan kalau dalam sholawat itu dikatakan anta syamsun, anta badrun. Niku sebenarnya sibeh. Jangan kemudian, masuk Nabi kok srengenge. Itu namanya sibeh, tasbih Pak. Tasbih itu permisalan. Seperti contoh ini, anta asadun, kamu singa. Jadi momennya jenengan, jan kowe iki singa tenan kowe iki. Ya jendang pegel. Dalam ilmu balaghah itu namanya tasbih Pak. Tasbih. Maksudnya kuwendele kaya singa. Kethek. Maksudnya tuh pinter menek kambil ngono Pak. Dadi jenengan kok pirsa nek wong tukang menek kambil calot-calot, kethek. Tapi masih pegel niku jenengan. Anta kirdun, berarti kamu seperti kera ketika naik pohon. Anta ulo niku napa? Ya ujug-ujug maksud ujug teko dhewe. Tekomu kok ngendi kok nglunus ujug teko iki. Tapi biasanya hal-hal seperti itu tidak disukai. Tapi kalau singa iki, macan iki, marem Pak. Ya apa? Kentil. Kamu adalah laut. Maksudnya napa? Laut niku karom, ombo. Wong sing derma, wong sing lomo niku koyok lah. Aku duwe tangga segara. Mosok tanggamu segara? Iya, saking dermone. Anta bahrun fil karom, kamu seperti laut di dalam kedermawananmu. Jadi wong sing derma nyumbange akeh niku koyok sego. Tapi yo enek kalen Pak. Aku duwe tangga kalen. Cimut. Berarti melecing. Tanggamu segara apa kalen? Kalen makane mampet pisan. Wis kalen mampet Pak. Makanya dikatakan anta syamsun, anta badrun. Rasulullah, para penyair itu memuji Rasulullah, engkau seperti matahari. Kenapa? Kata Abu Hurairah, ka'anna syamsa, seakan-akan matahari itu tajri fi wajhihi, seakan-akan di wajah beliau itu ada mataharinya Pak. Ndak ya sulap Pak Ustaz. Maksudnya li siddati isyraqihi li wajhihi, saking mencorongnya wajah Rasulullah. Pun jangan bayang nih saat ini, bagaimana wajah Rasulullah SAW seperti matahari Pak. Jenengan kuat enggak melihat matahari itu Pak? Tapi ya enggak begitu juga Rasulullah. Orang kok sulap kabeh, waduh, boten. Tetapi beliau wajahnya seperti matahari. Isyraq itu artinya bersinar terang. Wa tala'lu'ihi, memancar. Yuhayyal linnadir, seakan-akan orang yang melihat itu menghayal bahwa asyamsa tala'la'a fi wajhihi, seakan-akan orang yang melihat wajah Rasul itu ada matahari di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mek bayangno ngoten lho Pak, berhayal bahwa di wajah beliau ada mata. Masyaallah, wis bejo, beruntung orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah mengatakan khairul qarni. Sesungguhnya masa yang terbaik adalah zamanku. Orang yang pernah hidup dengan aku, melihat aku, bergaul dengan aku, itulah yang terbaik Pak. Summa yalunahu, summaladzi yalunahu. Terus sing bareng ngono terus sakniki. Berarti awake dhewe niki termasuk sing pripun iki? Kita ini kena Nabi kan sudah 1400 tahun lebih tuh Pak. Sing paling bagus itu yang pernah ngaji ambek Nabi, pernah melihat Nabi, pernah bergaul dengan Nabi, itu terbagus. Bareng ngono sapa? Tabiin. Bareng ngono tabi'in, tabi'ul atba, tabi' atba, terus salafus soleh sampai 3 generasi itu. Lah kita ini kan oleh ampase itu pun yo walah ampas wis cara santen wis diperes ping 20 Pak. Sentek resi ampase. Makanya alhamdulillah kita masih bisa mengkaji sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil idha'ah laisat khissiyah. Syekh Abdul Razak mengatakan
Sinarnya ini bukan khisi, bukan indrawi, bukan kok mencuworong ngoten boten. Tetapi adalah bimakna annahu yunirul asya alladzi haulahu. Jadi bukannya kemudian terus Rasulullah datang terus peteng malah padang ngoten boten, Pak. Jadi pemadaman bareng Rasulullah datang terus malah padang biar karo kata boten begitu maksudnya. Kama sabaqa bayanu wa ma yunasib ila Ibnu Abbas annahu qala la dhilla lahu batil la yasih. Tetapi adalah aura, tadi betul dikatakan auranya Rasulullah. Orang itu kalau banyak wudhu Pak Bu, itu wajahnya auranya bagus. Maka Bapak Ibu kalau kita ingin seperti Nabi maka jaga wudhu kita. Rasulullah itu tidak pernah membiarkan beliau dirinya sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan batal walaupun hanya sebentar saja. Batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Betul nggih? Nah, sing susah iki sing beseran niku Pak. Jadi sedina iki ping 50 yang kamar mandinya mau wudu terus. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini pengecualian. Baik. Kita lanjut. Redaksi hadis selanjutnya. Wa ma ra'aitu ahadan asra' fi misyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah melihat ada seseorang pun yang lebih cepat berjalannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'annamal ardu tutwalahu, seakan-akan bumi itu dilipat untuk Rasulullah SAW. Bapak Ibu, tadi Rasulullah berjalannya cuwepet napa walon napa sedengan? Tapi herannya Pak, herannya berjalannya Rasulullah dengan keadaan seperti itu Rasulullah itu biasa. Tidak ada satu sahabat pun yang bisa mendahului Rasulullah SAW. Mohon maaf. Jadi Rasulullah itu berjalannya biasa. Tapi herannya walaupun berjalan biasa itu sahabat tidak ada yang bisa mengikuti. Jadi menurut sahabat berjalannya Nabi yang biasa itu kayak cepet Pak. Padahal Rasulullah sendiri tidak merasa apa? Biasa melakukannya biasa jalannya. Tapi sahabat ngos-ngosan. Nyapa? Rasulullah cepet banget yang melakukan. Padahal beliau jalannya biasa. Masya Allah Pak. Kok iso ngoten? Ya itulah Rasulullah SAW. Tidak pernah ada orang yang lebih cepat berjalannya dari Rasulullah SAW. Padahal inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghairu muktaris. Padahal kami ini kalau ingin berjalan dengan Nabi, kuit ngos-ngosan Pak kami mengejar Rasulullah itu. Kok iso? Rasulullah berjalannya tenang, tek tek tek. Tapi sahabat sing nang burine niku ngos-ngosan ndak kuat ngikuti Rasulullah. Rasul enten lho nyapa aku mlakuku biasa kok. Ternyata memang luar biasa seperti itu. Rasulullah berjalannya biasa, tapi bagi sahabat itu adalah sesuatu yang luar biasa, sing cepet Pak. Jadi Rasulullah SAW ya berjalannya itu biasa, tapi terlihat cepat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, pertanyaannya hadirin yang dimuliakan Allah, seperti apa berjalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, sampai sahabat niku wonten sing playon Pak. Jadi Rasulullah niku jalannya biasa, niku sahabat sampai ada sing playon ngoten Pak. Padahal beliau jalannya biasa. Inilah mukjizat luar biasa. Nah sekarang kita pelajari bagaimana sih berjalannya Rasulullah SAW. Sakjane berjalannya Rasul itu seperti apa hadirin. Hadis nomor 124. Haddatsana Ali bin Hujrin, bercerita kepada kami Ali bin Hujrin wa ghairu wahidin. Qalu haddatsana Isa bin Yunus dari Umar bin Abdullah maula Ghufrah. Qala akhbarani Ibrahim bin Muhammad min walati Ali bin Abi Thalib. Qala berkata kana Ali bin Abi Thalib ketika mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang jalannya Rasulullah. Baik, perhatikan pemirsa yang di rumah dan pemirsa yang ada di masjid. Hadirin, bagaimana berjalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib mensifati jalannya Nabi. Dan sahabat yang paling tepat dalam mensifati Nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib niki nggih sepupu Nabi juga mantune Nabi. Wah, luar biasa Pak Ali niki. Dia dapat dua jalur, ya sepupu, ya mantune Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana berjalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kana idza masya. Rasul niku nek berjalan tindakan taqalla'a ka'annama yanhattu min sobab. Takola, maaf. Takola itu bagaimana? Perlu kita contohkan.
Jadi takola itu Pak, takola itu mencabut. Jadi jalannya itu dicabut kakinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya jalannya tidak di srek. Niku wong loro jantung biasanya. Atau stroke. Jadi Rasul itu takola dicabut kakinya. Wah, bariki praktek kabeh, mlakune kaya robot kabeh. Tek. Nggih mboten kok kaya robot ngoten mboten, nyun sewu. Ya, diangkat. Jadi itulah jalannya Rasulullah SAW. Ya taqalla atau taqalla, ya taqalla ka'annama yanhattu min sababin. Artinya apa? Ka'annahu yang zilu min makanin murtafi, seakan-akan seperti turun berjalan di turunan Pak. Jenengan bagaimana kalau berjalan neng dalan medun? Begini kan? Jadi tidak diseret atau tidak, ya kecuali sing stroke nggih nyun ngapunten nggih. Pompong urung stroke, ya ora usah stroke lah. Artinya yang sehat-sehat ini jalannya tegap. Tidak terdengar srek. Kalau kelek dong sholat yo niteni sing kasep kuwi srek kayak nabi mlakune. Wong sholat yo kasepan. Jalannya itu tidak terdengar. Suara sendal itu ndak kok srek tapi tek. Seperti orang yang berjalan di turunan. Ka'an nama yang hatu min sobabin, seakan-akan dia berjalan turun dari sebuah tempat yang tinggi seperti itu. Baik. Ka'annama yanhattu min sobab ka'annahu yang zilu min makanin murtafi. Nah itu yang 124. Sekarang 125 hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Haddatsana Sufyan bin Waqi berkata kepada kami atau berbicara kepada kami Sufyan bin Waqi. Qala haddatsana Abi an Mas'udi an Utsman ibni Muslim bin Hurmus an Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi yang mensifati jalannya Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu min sababin. Rasulullah kalau berjalan itu selalu mengangkat kaki, badannya tegap seperti turun dari tempat yang tinggi, Bapak Ibu. Jadi Rasul itu kalau berjalan badannya tegap, kakinya diangkat, seakan-akan seperti turun dari tempat yang tinggi, tegap, mboten bungkok, mboten diseret, tetapi tegap badannya. Monggo coba silahkan setelah ini dipraktekkan berjalan dengan badan yang tegap, kakinya diangkat, niku juga nyang serandal luweh awet, bro. Jadi lek jalannya ngeten iki, tek tek tek, itu nyang serandal luweh awet insyaallah. Ojo diseret-seret, diseret-seret itu. Baik, itu yang ngebabnya tentang berjalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, semoga kita bisa mengikuti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu tentang berjalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita tambah sedikit Bapak Ibu karena masih ada waktu sedikit. Ini kok peteng sian. Kurang surat kok saya peteng sian. Oke, 5 menit atau 10 menit lagi. Baik. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk nomor 20, hadis nomor 20 takonuk kita lewati karena dulu sudah pernah kita bahas bab apa namanya meminyai kemudian ditutup dengan kain, ya. Itu sudah pernah kita bahas. Langsung kita ke nomor 21. Ini agak penting karena ini membahas tentang babu maja'a fi jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak cukup nanti kita lanjutkan di pertemuan yang datang. Baik. Bab yang menerangkan tentang duduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana duduknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya masuk ke sini, saya terangkan bahwa di dalam Islam itu ada jilsatul ibadah, ada duduk ibadah, Pak. Ada duduk ibadah. Baik, duduk ibadah itu ada 3. Saya mau praktekkan. Kamera. Yang pertama Bapak Ibu hadirin dan pemirsa di rumah, duduk ibadah itu, ya, yang pertama adalah disebut dengan duduk iftirosh. Duduk apa? Ini. Seperti kalau panjenengan sholat tahiyat awal, ya, itu namanya duduk iftirosh.
Ini duduk ibadah. Jenengan kalau duduk seperti ini diniatkan ibadah di luar sholat, maka ini bernilai ibadah, dapat pahala. Begini Pak, makanya sering-sering duduk seperti ini. Insya Allah duduk ibadah. Ini namanya duduk apa? Iftiros, duduk iftiros. Kemudian yang kedua, duduk yang bernilai ibadah itu disebut dengan duduk tawarruk, seperti tahiyat akhir. Nggih, ngeten. Dadi ngaji iki lek kuat ngene, Pak. Kuat ngeten. Halo, bar salat wis kudu sila ae kan nggih. Ini namanya duduk apa? Tawarruk. Ini nilainya ibadah. Yang ketiga namanya duduk tarobuk. Nah, cocok Pak Ustadz ini. Ini namanya duduk apa? Tarobuk. Duduk tarobuk ini juga bernilai ibadah kalau kita niatkan mengharap ridho Allah. Ngaji silo niku lek ngaji senden. Nggih ibadah mawon sepenting. Nggih silo nggih. Masya Allah wes malih silo kabeh. Sakit kecuali yang sakit. Nah, ini namanya tarobuk. Jadi silo itu dalam bahasa Arab apa namanya? Tarobuk. Jadi ada iftiros, duduk tahiyat awal itu. Jenengan kalau duduk di mana pengajian atau apa, iftiros dulu Pak Ustadz. Alhamdulillah niatnya ibadah. Niku dapat pahala. Atau iftiros kesel, ganti tawaruk. Atau langsung saja Pak Ustadz to the point, tarobuk. Bismillahirrahmanirrahim silo. Lek silo saja geringgingen yang delajar apa-apa. Seluku batok nggih, seluku. Artinya ini tarobuk, ini duduk ibadah, Pak. Duduk ibadah. Nah, kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, untuk kebaikan, maka insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada duduk iftiros, duduk tawarruk dan duduk tarobuk. Nah, sedangkan di hadis nomor 127 terakhir sebelum kita tutup, haddatsana Abdu bin Humaid, bercerita kepada kami Abdu bin Humaid, qala haddatsana Affan bin Muslim, qala haddatsana Abdullah bin Hasan an jaddataihi, dari dua kakek neneknya, an Qailah binti Makhramah, dari Qailah, annaha ra'at, Qailah ini perempuan melihat Rasulullah SAW di masjid sedang duduk kurfusa. Lah enek Pak, lungguh. Duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini namanya duduk kurfusa. Pernah dengar duduk kurfusa? Apa itu duduk kurfusa? Insya Allah kita lanjutkan di episode selanjutnya. Tetap stay tune, tetap. Nek rang ini bodoh gak penasaran nih ngaji di kesempatan saya. Oke, dalam Pak Wayan. Baik, kalau sudah ngaji Sama'il, dia tidak akan melakukan itu Pak. Kita tidak mengatakan boleh, kalau boleh saja Pak. Dalam artian mubah itu. Dalam artian kalau dia sudah belajar sunnah, belajar Sama'il, maka dia akan melakukan tiga hal tadi. Satu, tawarruk iftiros. Dua, tawarruk. Tiga, tarobuk. Kecuali memang yang kakinya sakit. Lek jenengan ini apa Pak? Gerai. Asam urat. Wonten sing asam aurat nih. Kecuali yang asam urat, rematik itu silahkan untuk berduduk sak enak jenengan, apakah lonjor dan sebagainya. Tapi kalau bisa dimiringkan sedikit, jangan pas ke karena adab Pak, adab. Mosok sikil diarah ning nggone. Itu adab saja. Tidak ada nas yang mengharamkan enggak, tapi adab, secara adab saja. Dimiringkan sedikit. Maka bagaimana dengan alternatifnya Pak Ustadz? Kalau capek dalam keadaan iftiros maka tawarruk. Kalau capek tawarruk maka tarobuk capek. Balik lagi iftiros, tawarruk, tarobuk. Begitu aja terus Pak. Lek memang kepeksa-peksane yang dilojor apa-apa, yang penting tidak langsung mengarah kiblat karena itu adab saja, masalah adab. Termasuk nanti ada duduk yang dilarang, bagaimana duduk yang dilarang, maka nanti insya Allah kita terangkan di episode yang selanjutnya. Termasuk bagaimana duduk kur apa tadi? Kurfusok ini duduk yang sangat apa ya istilahnya sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah niku lek lenggah
pilenggah wonten masjid niku sering duduk dengan kurfusok. Apa itu kurfusok? Nggih niku wau. Silahkan untuk menyimak kajian. Semoga panjenengan tansah diparingi sehat walafiat, seger kewarasan, iman Islam, rezeki ingkang barokah, halalan thayyiban, dijauhkan dari segala macam mara bahaya Covid dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Mekatan alhamdulillah sudah jam 6 kurang 10 tapi suasananya memang adem ini. Oke, dan alhamdulillah juga tidak sumuk juga karena ini kipas anginnya nyemplong ini. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tetap sekali lagi tetap mematuhi standar protokol kesehatan dimanapun kita berada. Oke, jangan meremehkan, jangan juga mengentengkan tentang virus corona ini karena memang buktinya sudah ada. Jenengan lek buka grup WA niku kan mesti innalillahi. Sampai kemarin ya kita ditinggal oleh ulama kita, oleh dai kita Syekh Ali Jabir. Kita doakan beliau semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, amal solehnya diterima Allah, kesalahan-kesalahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para ulama-ulama yang lain, habaib yang lain yang diambil oleh Allah, yang dipundhut oleh Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi sedaya dipun tampi Allah, kesalahanipun dipun ngapura dening Allah Subhanahu wa taala, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang ada di rumah hari ini. Alhamdulillah luar biasa yang menyimak Bapak Ibu. Selain panjenengan yang lenggah di sini juga ada sekitar 69-70 yang menyimak ini. Semoga semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan sekali lagi ngaji kita insya Allah dengan standar protokol seperti ini, insya Allah kita masih tetap dijauhkan dari wabah virus corona. Amin ya rabbal alamin. Demikian seperti biasanya ada pengumuman dari takmir supaya untuk disimak sejenak dan kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.